Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik yang sama berbahagia, jumpa lagi di channel Sulbar Belajar, belajar bareng Google Classroom. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana memanfaatkan Quizzes, salah satu tools dalam memberikan ujian kepada siswa kita dalam bentuk soal-soal online. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, silakan Bapak Ibu channel Sulbar Belajar ini di-share, di-like, dan di-subscribe sehingga channel ini bisa tetap stay dan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan buat para pendidik yang lainnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, Quizzes ini, ya Bapak Ibu tinggal buka di browser, kemudian ditulis Quizzes, ya, Quizzes seperti ini, quizzes.com. Nah, ini adalah salah satu tool gratis dalam pemberian ulangan atau ujian dalam bentuk game, ya. Jadi cukup bagus buat siswa kita untuk memberikan semangat dalam belajarnya, ya. Seperti kalau kita lihat di video sepintas ini, mereka mengerjakan soal-soal dalam keadaan kondisi fun, ya, gembira, ada keseruan di dalamnya. Nah, bagaimana cara membuatnya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama perlu diperhatikan adalah kuis ini ada untuk sekolah, ada untuk bekerja. Nah, sekarang kita pakai untuk sekolah, ya. Nah, kemudian tinggal kita klik daftar dulu, Bapak Ibu, kita klik daftar ini untuk bergabung di Quizzes. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah memiliki email, ya tinggal klik daftar dengan Google. Atau bisa juga langsung mengetik di bagian bawah sini emailnya, kemudian klik selanjutnya. Saya pilih yang paling atas Bapak Ibu, ya, daftar dengan Google. Oke. Nah, kemudian kita memilih email kita, ya. Misalnya saya milih email workshop@smkn2maj.sca.id ini. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya kita sebagai seorang guru, maka Bapak Ibu memilihnya sebagai seorang guru. Nah, kemudian kalau siswa, maka dia memilih nanti sebagai siswa. Oke, karena kita sebagai guru, maka Bapak Ibu silakan pilih guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita bergabung, ya. Bergabung. Kebetulan juga saya sudah pernah menggabungkan email saya ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita lihat, ini sudah banyak membuat kuis di dalamnya. Misalnya soal matematika ini, matematika pengolahan data, keseimbangan, ya. Kemudian ada juga soal-soal yang lain, misalnya seni bahasa Inggris dan bahasa. Kemudian ada ilmu sosial, ya. Kemudian bahasa dunia lainnya dan pengetahuan alam. Dan ini bisa sebenarnya Bapak Ibu manfaatkan dalam pemberian latihan buat siswa kita. Ya, bisa langsung dimanfaatkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan mencoba membuat sendiri kuis kita. Ya, caranya adalah Bapak Ibu tinggal klik buat kuis baru di bagian atas ini Bapak Ibu sekalian. Oke, saya klik buat kuis baru. Nah, kemudian kita berikan nama kuisnya apa? Ya, apa nama ujiannya atau nama ulangannya atau kuis yang akan kita berikan? Ya, misalnya saya kasih instalasi dan konfigurasi administrasi jaringan misalnya. Ya. Ini administrasi dan konfigurasi sistem operasi, ya, sistem operasi. Ya, jaringan. Ini adalah saat KD1 di mata pelajaran administrasi sistem jaringan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu saya pilih subjeknya yang relevan. Ya, ini masuk kategori komputer, ya. Nah, setelah kita memilih subjek komputer, Bapak Ibu silakan klik selanjutnya. Nah, kemudian di sini menambahkan pertanyaan pertama Anda, apakah kita menulis sendiri, membuat sendiri, atau menggunakan teleport dari perpustakaan Quizzes.
Jadi kalau teleport dari perpustakaan kuis ini maksudnya ini adalah Bapak Ibu sekalian sudah ada soal yang dari perpustakaan kuis. Nah, sekarang kita pilih yang tulis sendiri Bapak Ibu. Nah, kemudian model soalnya adalah pilihan ganda, kotak centang, isi bagian kosong, pemilihan terbuka berakhir ya. Kita pakai yang pilihan ganda Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masukkan pertanyaan pertama kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita menulis soal ya. Misalnya saya copy paste dari soal yang di Excel ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu juga sebenarnya soalnya bisa dibuat dalam bentuk tulisan miring kayak gini kan. Di sini ada banyak Bapak Ibu ya. Oke, dikasih garis bawah. Ya. Kemudian ada pangkat, ya, ada matematika, ini rumus matematika tapi masih terbatas juga. Nah, kemudian juga di bagian belakang sini bisa memasukkan gambar dengan audio. Nah, ini untuk audio bisa yang soal-soal bahasa Inggris itu bisa dalam bentuk soalnya berbentuk audio ya. Oke, nah sekarang pilihan jawaban satunya kita masukkan. Saya copy paste saja. Oke. Jawaban B, jawaban keduanya. Kemudian jawaban ketiga. Ya. Kemudian opsi yang terakhir ya kebetulan saya pakai ini hanya 4 ya opsi. Nah, setelah itu Bapak Ibu kalau misalnya menggunakan 5 opsi tinggal diklik lagi di bagian bawah. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya, ini adalah tampilannya ya. Oke. Kita hapus ya. Ini kayaknya kurang pas ya. Kopiannya ini ada yang besar, ada yang kecil kayak gini Bapak Ibu. Berarti kurang pas ini. Ya. Yang ketiga ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita memilih di bagian ini mana yang dianggap jawaban benar. Nah, kebetulan jawaban benarnya adalah pilihan jawaban 1 ya. Kemudian ini adalah durasi pengerjaannya. Ya, misalnya untuk soal ini dikasih batasan berapa detik ya. Ada 10 detik, ada 5 detik, ada 20 detik, ada 30 detik ya. Nah, secara standar default yang disiapkan oleh quiz itu adalah 30 detik. Tetapi Bapak Ibu bisa mengubahnya. Ya, misalnya 1 menit ya, 60 detik ini. Oke, saya pakai saja yang 30 detik Bapak Ibu. Setelah itu saya klik simpan. Nah, ini adalah soal nomor 1. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita tambah lagi untuk soal nomor 2. Ya, tinggal Bapak Ibu memilih di bawah sini pilihan ganda, kotak centang atau yang lainnya. Jadi silakan Bapak Ibu ya. Oke, saya pilihan ganda saja lagi. Kemudian soalnya saya masih copy paste dulu. Oke, soal dari sini. Kemudian saya paste di pertanyaan ini. Ya. Setelah itu masuk di kedua. Pilihan jawaban pertamanya, terus pilihan jawaban keduanya, pilihan jawaban ketiga, pilihan jawaban keempat, ya. Nah, sama Bapak Ibu ya, saya pilih jawaban pertama ini sebagai pilihan jawaban benarnya. Oke, tapi tentunya nanti Bapak Ibu silakan diacak nanti jawabannya Bapak Ibu ya. Klik saya simpan lagi. Ini sudah pertanyaan kedua. Ya. Lanjut lagi kita masuk ke pertanyaan yang ketiga misalnya. Oke, saya pakai cukup saja 3 pertanyaan Bapak Ibu ya.
Nanti Bapak Ibu kembangkan lagi selanjutnya. Oke, sekarang pertanyaannya. Nah, misalnya sambil yang gambar ya. Oke, tinggal tambah gambar. Kalau audio tinggal ditambahkan audio Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi dia berekstensi MP4 untuk audionya. Oke. Misalnya saya ambil gambar. Gambar apa ya Bapak Ibu ya? Oke, saya ambil sini. Saya copy paste link saja. Saya coba cari di Google ya. Misalnya gambar pasar. Oke. Gambar pasar. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini ada linknya mungkin. Saling alamat link. Kemudian saya pasang di bagian sini. Oke, paste. Ini bukan gambar yang tepat. Oh. Oke, kita lihat dulu. Buka gambar di tab baru. Oke. Coba. Nah, jadi kita buka gambar di tab baru ya, baru kemudian kita copy linknya. Setelah itu kita simpan. Oke. Nah, nanti akan masuk gambarnya ya. Nah, kalau tadi ini kan matematika ya. Ini fungsi-fungsi sederhana, soalnya masih belum lengkap juga ini. Tapi ini bisa dimanfaatkan buat guru matematika ya. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Saya langsung saja masuk di jawabannya lagi. Opsi jawaban bisa juga berupa gambar. Ya, tapi suara nggak bisa ya. Beda dengan kalau bentuk soalnya bisa masukkan suara. Oke, jawaban benarnya. Terus jawaban kedua. Jawaban ketiga. Kemudian jawaban keempat. Nah, setelah itu tinggal klik simpan. Oke, semua masih menggunakan. Oh, sorry ya, kita pilih dulu jawaban benarnya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menganggap ini jawaban benar yang sebelah sini, ini yang dipilih Bapak Ibu. Contoh ya, saya pakai yang ini. Setelah itu saya klik simpan. Oke. Nah, Bapak Ibu ya, sudah selesai kita membuat soal. Nah, kemudian untuk gambar soal juga sebenarnya yang balik apa gambar mewakili soal kita bisa dimasukkan di sini Bapak Ibu ya. Tambahkan gambar kuis supaya agak menarik ya. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan gambarnya di-upload atau bisa juga dalam bentuk link. Contoh tadi ya, ini link yang saya pakai ya. Oke. Nah, kemudian pilih bahasanya, kita pakai bahasa Indonesia ya. Karena soalnya berbahasa Indonesia. Kemudian pilih dari kelas. Ya, kelas 10 ya. Misalnya kalau SMA atau SMK berarti dia kelas 10 mulai. Kemudian sampai kelas 12 misalnya untuk soal ini ya. Tapi karena soal ini hanya untuk kelas 12 berarti saya pakai 12 sampai 12 ya. Kemudian yang kedua, publik. Ya, siapa yang bisa melihat situs ini publik atau terlihat semua orang ya. Jadi bisa juga pribadi atau publik. Saya jadikan publik karena siswa akan mengerjakan. Setelah itu saya klik simpan. Oke. Nah, tentunya nanti Bapak Ibu pilih gambar yang sesuai dengan instalasi ya, jangan pakai gambar pasar ini ya. Ini hanya contoh, sekali lagi hanya contoh Bapak Ibu. Nah, di sini ada keterangan, tapi ini hanya apa ya, semacam penyampaian saja. Tambahkan setidaknya 4 pertanyaan. Ini kita kan gunakan 3 ya, tapi bukan berarti bahwa ini tidak bisa dijalankan, tetap bisa dijalankan Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu sekalian, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita keluar dari sini boleh atau kita kembali ya, kembali ini. Kita klik kembali Bapak Ibu. Oke. Nah,
Nah, sekarang Bapak Ibu soal ini sudah selesai. Jadi nanti tinggal dibagikan ke peserta didik kita, yaitu tinggal dikopikan ya. Sorry, dibagikan nanti linknya. Nah, sekarang kita coba latihan dulu. Latihan sendiri Bapak Ibu. Ya, mainkan dulu ya. Oke. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ya. Mainkan kuis. Oke. Nah, seperti ini tampilannya nanti di situ pada saat mereka mengikuti ulangan ini, kuis ini ya. Jadi sangat menarik. Ya, misalnya apa jawabannya? Saya jawab misalnya 1. Oh, salah kan? Ini sudah diacak Bapak Ibu. Oke. Lanjut lagi soal nomor 2. Huruf sedang tersempit adalah. Oke, misalnya ini ya. Oh, benar jawabannya, ya kan? Oke, dapat skor kayak gini Bapak Ibu, ini hanya latihan saja. Terus apa nih? Oh, salah. Ya. Ya. Nah, sekarang coba jawab kembali jawaban yang salah. Oke, kita lihat ya. Ini jawaban yang salah tadi. Sekarang kita jawab lagi apa nih? Misalnya nih. Oh, sudah benar ya. Oke. Nah, kemudian kita coba lagi yang pertanyaan yang kedua. Nah, waktu game sudah habis nih. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi sangat apa ya? Sangat fun buat anak didik kita. Ya. Oke, saya close saja Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, di mana tadi kuis kita yang kita buat? Itu berada di kuisku ini, kuisku. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini kemudian bisa dijadikan sebagai PR, ya. Jadikan sebagai PR ke siswa kita. Nah, kemudian menyelesaikan kuis ini sampai tanggal berapa, jam berapa. Ya, misalnya Juni 15 ini berarti besok ya, jam berapa itu sampai jam selesainya. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, nanti tinggal kemudian Bapak Ibu ini link ini ya, link ini diberikan ke siswa kita. Kita copy ya, kemudian dipaste di Facebook mereka. Nah, kemudian mereka akan gabung, atau bisa juga ya, bisa juga Bapak Ibu sekalian dimasukkan ke dalam Google Classroom seperti ini ya, atau yang lainnya, atau juga bisa membuka membuka web ini nanti kemudian memasukkan kode ini. Jadi kode ini juga bisa diberikan ke siswa. Kemudian mereka nanti join myquiz.com, dia buka, kemudian masukkan kode ini. Nanti akan langsung bergabung dengan soal instalasi dan konfigurasi sistem operasi jaringan ini. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bagian bawahnya ada cetak, ada unduh ya. Nah, ini maksudnya adalah jika siswa sudah mengerjakan soal ini, ya, game ini, maka kemudian nanti akan hasilnya akan kelihatan, bisa dicetak, bisa juga diunduh. Ya, misalnya saya unduh ya Bapak Ibu ya, ini jadi berbentuk Excel nantinya. Jadi scoring siswa kita itu bisa kita lihat pada saat mereka sudah selesai mengerjakan. Misalnya saya simpan di bagian sini Bapak Ibu. Saya kasih nama misalnya quizzes ya. Quizzes 1. Ya, kemudian saya buka Bapak Ibu ya. Kita tunggu. Nah, seperti ini nanti Bapak Ibu. Akan kelihatan nanti soal pertama berapa orang yang benar jawabannya, berapa orang yang salah. Oke. Nah, ini juga nanti akan kelihatan semua nama siswa bayang ke bawah, skornya, akurasinya, maksudnya dari ketepatan waktunya Bapak Ibu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan kuisis, bagaimana cara siswa kita bisa asik ya, enjoy dalam mengerjakan soal-soal ujian dengan model yang sangat fun
yang kemudian bisa dikerjakan bisa menggunakan smartphone dalam mengerjakannya maupun lewat laptop Bapak Ibu sekalian. Oke, demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.